Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas biologi 4. Di sini kami akan menjalankan tugas UAS mata kuliah Statistik Pendidikan yang akan mengambil judul uji regenerasi linear sederhana Kolmogorov-Smirnov. Kelompok 2 sendiri terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama, Nilna Rizka Bariroh T 2019-8123. Yang kedua, Aida Mardini T 2019-8128. Dan yang ketiga yaitu Putri Ayu Andani NIM T 2019-8134. Dan yang terakhir, Neneng Fikriani NIM T 2019-8138. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Kolmogorov-Smirnov. Pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikasi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi yang normal atau tidak. Pada langkah pertama, silakan Anda membuka aplikasi program IBM SPSS pada laptop atau komputer Anda yang sudah tersedia. Jika sudah terbuka seperti ini, silakan Anda mengklik variabel view pada bagian kiri pojok bawah. Pada tahap pertama, silakan Anda menulis pada nama, silakan Anda beri motivasi. Kemudian yang kedua yaitu prestasi. Pada bagian desimal, silakan Anda tulis angka 0. Kemudian pada label, silakan tulis motivasi belajar. Dan yang bawah yaitu prestasi belajar. Jika sudah, maka terisi seperti ini. Kemudian pada bagian measure, silakan Anda ganti dengan scale. Kemudian totalnya di input. Sebelumnya yang dipersiapkan adalah data yang akan diuji dalam Microsoft Excel. Kami buat data terlebih dahulu. Buat kolom nomor responden. Kemudian buat variabel X, yaitu motivasi. Kemudian prestasi ini sebagai variabel Y. Pada kolom responden diberi nomor 1 sampai 12 karena terdapat 12 responden. Kemudian blok, klik all borders. Kemudian blok lagi kembali, pilih center. Kemudian rapikan. Setelah itu, data dapat dimasukkan sesuai dengan variabelnya. Masukkan data satu persatu sesuai dengan variabel X dan Y-nya. Ini untuk variabel X. Kemudian masukkan data pada variabel Y.
Masukkan datanya satu persatu. Nah, pemasukan data sudah selesai. Sekarang menuju tahap yang selanjutnya. Setelah tampilan seperti ini, maka klik pojok kiri bawah data view, kemudian akan menjadi tampilan seperti ini. Lalu kembali lagi ke data yang sudah diketik di Microsoft Excel. Kemudian data tadi diblok untuk memindahkan di SPSS. Diblok, kemudian klik kanan, lalu pilih copy. Kemudian pindah lagi ke aplikasi SPSS. Kemudian klik kanan, lalu klik paste. Nah, data sudah masuk di SPSS. Langkah selanjutnya akan memunculkan nilai unstandardized residual yang selanjutnya akan kita uji normalitasnya. Data sudah dibentuk di SPSS, kemudian klik analis, kemudian pilih regression, klik linear. Kemudian akan menjadi tampilan seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya setelah muncul seperti ini, maka motivasi belajar diklik pada independen. Nah, klik panah seperti ini, kemudian prestasi belajar kita klik pada dependen. Nah, kemudian di save. Nah, selanjutnya kita centang yang unstandardized. Nah, kemudian continue. Baik, untuk yang selanjutnya kita klik pilihan statistik, lalu centang bagian R-squared change dan deskriptif, lalu residual Durbin-Watson, lalu klik continue, lalu pilih pilihan plots, kemudian masukkan pilihan 2 dari atas pada variabel Y dan pilihan kedua dari bawah pada variabel X, lalu centang bagian atau pilihan histogram dan normal probability plot. Kemudian continue, lalu kita klik OK. Tunggu beberapa saat sampai hasil ditampilkan. Baik, terdapat beberapa tabel yang ditampilkan. Pada tabel variabel entered or removed menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan dengan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan ialah prestasi belajar. Sebagai prediktor dan metode yang digunakan adalah metode entered. Yang selanjutnya yakni tabel model summary, menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat antara R sebesar 0,782 dengan R2 sebesar 0,611, yang artinya bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi terhadap variabel terikat atau prestasi sebesar 61,1%. Yang selanjutnya yakni tabel ANOVA, menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dapat dilihat dari output bahwa F hitung sebesar 15,733 dengan tingkat signifikansi 0,003 kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel prestasi belajar. Yang selanjutnya yakni
tabel koefisien. Pada kolom B, pada konstan atau A adalah sebesar 27,650 dan nilai B motivasi sebesar 0,789. Jadi persamaan regresinya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX atau 27,650 plus 0,789 yang artinya bahwa konstanta sebesar 27,650 menyatakan jika tidak ada nilai motivasi maka nilai prestasi sebesar 27,650. Yang kedua, koefisien regresi X sebesar 0,789 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai motivasi, maka nilai prestasi bertambah sebesar 0,789. Untuk selanjutnya, yakni hipotesis. H0 yaitu tidak ada pengaruh yang nyata antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Sedangkan H1 ada pengaruh yang nyata antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Dapat dilihat pada tabel koefisien. Diketahui nilai T hitung sebesar 3,967 dengan signifikansi sebesar 0,003 kurang dari 0,05. Maka hipotesisnya H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada pengaruh yang nyata antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Untuk menguji apakah data berdistribusi secara normal, kita klik data view, lalu blok bagian residual 1, kemudian klik analyze, pilih non-parametric test, legacy dialog, lalu pilih one sample Kolmogorov-Smirnov. Masukkan unstandardized residual 1, kemudian klik OK. Baik, sebelum pada tabel Kolmogorov dapat kita lihat pada histogram membentuk gambar seperti gunung, artinya data berdistribusi secara normal. Yang kedua, dari plot pertama terdapat sekumpulan titik-titik yang mendekati garis diagonal, artinya juga bahwa data berdistribusi secara normal. Yang ketiga, pada plot scatter plot terdapat penyebaran titik-titik secara merata, artinya data juga berdistribusi secara normal. Yang terakhir, dapat kita lihat pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, hasil signifikansi sebesar 0,2 atau lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data juga berdistribusi secara normal. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.
Terima kasih untuk waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.